Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 95, istrinya sedang cemburuan. Jadi Bay bilang dada Lala kecil, ucap Ayla langsung memukul kepala Bara dengan tangannya berulang kali. Membuat Bara yang tidak expect akan dipukul kaget. Loh kok jadi berkesimpulan begitu sih sayang? Ucap Bara dengan sabar memegang kedua tangan Ayla. Baik kan bilang dada Stella bu. Bay jahat, ucap Ayla menarik tangannya yang dipegang Bara dengan kasar. Lalu duduk memunggungi Bara. Haduh. Suara berat Bara memijit pelipis. Menatap Ayla yang duduk memunggunginya kini sudah menangis. Bara sabar dia lagi PMS. Batin Bara membentengi dirinya sendiri. Mencoba sabar dan maklum sebagai pria dewasa, yang tidak boleh marah apalagi tersinggung. Sayang, Bara sentuh sedikit saja punggungnya. Ayla sudah berdiri sampai ke dekat dinding, agar Bara tidak menyentuhnya lagi. Astaga, gemas Bara yang duduk di ranjang. Sebenarnya ingin tertawa melihat Ayla yang berdiri menangis di sudut dinding. Sayang mau kemana? Bara mengejar Ayla yang tiba-tiba berlari keluar kamar. Buka pintunya. Suara keras Ayla menendang pintu kamar yang dikunci oleh Bara. Dengan begitu emosi, buka. Teriak Ayla menatap Bara yang berjalan dengan langkah lambat. Iya, sabar. Ucap Bara mengambil kunci di saku celananya. Enggak ada sabar. Ucap Ayla menendang sekali lagi pintu itu. Saat Bara tak kunjung membuka. Setelah Bara membuka pintu, Ayla keluar dari dalam kamar dengan langkah cepatnya. Mau kemana lagi? Ayo makan. Ucap Bara yang sudah duduk di sofa menatap hidangan di atas meja. Jangan merengek sayang, pintunya dikunci, ayo makan. Ucap Bara yang tenang sekali menghadapi wanita PMS yang sedang emosian itu. Ayla berjalan cepat menghampiri Bara dan duduk di sebelah. Ringis Bara meremas bantal sofa di dekatnya, saat Ayla menggigit lengannya dengan cukup kuat. Hiks, tangis Ayla menatap Bara dengan lirih. Iya, gigitlah lagi, ucap Bara dengan senyum tulusnya. Menatap Ayla yang duduk di sampingnya sama sekali tidak marah digigit. Bahkan membolehkan menggigit lagi. Hiks. Ayla tidak menggigit lagi tapi menangis sejadi-jadinya. Udah ya marahnya, kita makan dulu. Ucap Bara mengangkat Ayla ke atas pangkuannya. Berulang kali mengelus punggung Ayla agar tenang. Sayang udah dong nangisnya. Ucap Bara memegang pipi Ayla dan menghapus air matanya. Astaga, perut kamu sakit sayang? Tanya Bara melihat wajah pucat Ayla. Iya, Hiks. Ayla menangis memeluk Bara. Saat untuk pertama kalinya seseorang mengerti apa yang dia rasakan.
Nyeri, ucap Bara dengan perhatian. Membaringkan Ayla di atas sofa lalu mengelus perutnya dengan gerakan lembut. Tunggu sebentar ya, Sekretaris Bai sedang mencarikan obat. Ucap Bara selain mengelus perut Ayla, dia juga terus menenangkan Ayla. Selalu nyeri setiap haid? Tanya Bara pada Ayla yang berbaring. Iya, cuma sebentar tapi sakit Bai. Ucap Ayla mengeluh pada Bara yang duduk di dekatnya. Bahkan kedua paha Ayla berada di atas pangkuan Bara. Tahan ya sebentar, nanti minum obat biar nggak terlalu sakit. Ucap Bara yang sangat iba melihat Ayla yang sampai pucat. Masuk, ucap Bara membantu Ayla duduk. Masuk 3 orang wanita muda. Ini jamunya Presdir. Ucap wanita muda itu mengulung senyum. Melihat Presdir yang begitu sweet pada istrinya. Sampai memperhatikan hal sedetail itu. Minumlah. Ucap Bara mengambil dan memberikan segelas jamu itu pada Ayla. Wuek. Ini jamu apa Bai? Ucap Ayla yang baru menghirup saja sudah mual. Itu jamu asam kunyit nyonya, yang dapat membantu meredakan nyeri dan rasanya tidak pahit kok. Cuma aromanya yang kurang sedap, jelas sekretaris itu dengan sopan. Minumlah biar sakitnya berkurang, ucap Bara menatap istrinya yang begitu enggan meminum. Enggak mau, wuek. Ucap Ayla menutup mulut tidak kuat meminum karena takut pahit. Sayang minum ya, nanti perutnya makin sakit. Ucap Bara terus membujuk. Bai yang minum duluan. Nanti kalau nggak pahit lala minum. Ucap Ayla benar-benar ragu kalau minuman berbau aneh itu tidak pahit. Ya udah. Ucap Bara yang setuju saja. Meminum beberapa teguk jamu itu di hadapan Ayla. Agar setidaknya Ayla mau meminum beberapa teguk saja. Ketiga wanita yang masih berdiri itu saling tatap lalu melotot. Melihat Bara yang tanpa menolak mau meminum jamu itu. Sebagai percobaan saat disuruh istrinya. Agar nanti Ayla mau meminumnya. Tidak pahit minumlah. Ucap Bara meyakinkan yang dengan cepat. Ayla minum lantaran perutnya yang memang terasa nyeri. Habiskan, ucap Bara yang dibalas gelengan oleh Ayla. Karena walaupun jamunya tidak pahit tapi rasanya tidak enak. Habiskan sayang. Ucap Bara menatap Ayla dengan tatapan memohon. Enggak mau Bai. Rengek Ayla. Ucap Bara tidak mau dibantah. Sehingga dengan terpaksa Ayla minum sampai habis takut Bara marah. Terima kasih, keluarlah. Ucap Bara pada ketiga wanita itu. Ayla mengambil air putih di atas meja, lalu meneguk habis dalam beberapa tegukan besar. Ayo makan, ucap Bara menurunkan kaki Ayla dari atas pangkuannya. Lala mau peluk Bai, ucap Ayla dengan manja menggapai.
agar bisa duduk miring di atas pangkuan Bara. Loh kan mau makan? Ucap Bara mengelus punggung Ayla, yang sudah bersandar manja dan membenamkan wajah di dadanya. Bae aja yang makan, Lala nggak lapar. Ucap Ayla yang merasa senang sekali setiap kali berada dalam posisi seperti ini. Bara membaca pesan singkat yang masuk ke ponselnya. Dan cukup lama terdiam memperhatikan sekitarnya. Hubi terima pesan dari siapa? Kepo Ayla curigaan akan mengambil ponsel Bara, tapi sudah dimasukkan ke dalam saku jas lebih dulu. Dari asisten bodyguard, jawab Bara apa adanya menatap Ayla dengan tatapan dalam. Beneran? Kok Lala nggak boleh lihat? Jangan selingkuhan Bae lagi. Curiga Ayla. Saat Bara cepat-cepat menyimpan ponselnya. Astaga sayang, lihatlah. Ucap Bara memberikan ponselnya pada Ayla. Hehehe, nggak jadi deh. Ucap Ayla menolak memeriksa. Karena kalau Bara sudah pasrah begitu berarti memang tidak. Ayo makan. Ucap Bara mengambil beberapa lauk dan mengaduknya. Bae aja, Lala udah kenyang. Ucap Ayla yang sibuk bermanja itu melakukan segala hal yang dia sukai. Ayla makan atau nggak boleh sentuh Bae lagi. Ucap Bara yang membuat Ayla langsung membuka mulutnya. Bae, panggil Ayla setelah cukup lama mereka makan dalam diam. Apa? Tanya Bara menyuapi Ayla lagi. Sebenarnya yang Bae harapin dari Lala apa sih? Ucap Ayla yang sudah terlampau penasaran. Hingga akhirnya bertanya, karena setiap hari pertanyaan itu berputar-putar di otaknya. Pertanyaan macam apa itu? Ucap Bara yang malah marah mendengar pertanyaan Ayla. Iya, kalau cuma yang kayak Lala banyak. Bahkan Bae bisa dapet yang lebih dari Lala. Kenapa masih bertahan sama Lala yang cuma nyusahin Bae? Tanya Ayla menatap Bara yang sejak awal menikah. Begitu baik dan sabar menghadapi Ayla. Bahkan beberapa kali Ayla berbuat sesuatu yang benar-benar menguras emosi Bara. Hanya demi menguji ketulusan pria itu. Kalau dikatakan Ayla polos cenderung on itu sebenarnya tidak. Dia sengaja bersikap seperti itu. Untuk mengetahui sifat asli orang-orang di sekitarnya sebagai sebuah taktik. Namun minsnya kalau manja memang sudah bawaan orok dalam diri Ayla. Enggak, Bae nggak merasa kamu menyusahkan. Justru Bae malah merasa lebih dihargai dengan kehadiran kamu. Ucap Bara yang memang merasakan itu. Karena Ayla berbeda dengan wanita lain. Yang selalu memandang apa yang diberikan oleh pria dari nilainya. Sedangkan Ayla tidak. Tapi Lala belum bisa jadi istri yang baik-baik, ucap Ayla. Bae juga belum bisa jadi suami yang baik. Maka dari itu kita sama. Pernyataan Bara, enggak, Bae itu suami terbaik yang Lala temui. Enggak pernah lo Lala lihat ada suami kayak Bae, ucap Ayla dengan serius.
Sama Bai juga nggak pernah lihat istri yang tulus selain kamu, ucap Bara sebagai pria dewasa. Tidak akan pernah kalah beradu argumentasi dengan Ayla, yang seperti sengaja ingin menjebak Bara lewat permainan kata. Tapi Bai pantas dapat yang lebih dari Lala, ucap Ayla dengan lirih merasa kasihan dengan pria sebaik Bara. Malah punya istri seperti Ayla, yang masih kuliah harusnya kan wanita karir biar setara. Jadi Lala mau Bai punya istri lagi? Tanya Bara to the pounds. Bai beneran mau punya istri lagi? Tanya Ayla yang malah menatap Bara dengan lirih. Loh kan kamu tadi yang nanya begitu? Ucap Bara tersenyum lebar. Ingin menuntaskan abis rasa tak pantas di hati Ayla. Dan Bara ingin Ayla berhenti berpikiran begitu. Ya tapi, ya udah deh, tapi Lala yang cariin ya. Ucap Ayla setelah cukup lama diam dan akhirnya punya keputusan. Boleh, pilihlah. Ucap Bara memberikan ponselnya pada Ayla. Lalu membuka salah satu room chat medsosnya, di mana ribuan wanita DM-nya. Lala cari sendiri aja yang ketemu secara langsung. Ucap Ayla dengan polos yang membuat senyuman Bara semakin lebar. Iya boleh, tapi apa salahnya lihat-lihat ini dulu. Siapa tahu ada yang menurut kamu pantas sama Bai. Ucap Bara dengan sengaja memberikan ponselnya pada Ayla, yang masih duduk di pangkuannya. Ayla memegang ponsel Bara dengan tremor, membaca serta melihat beberapa wanita yang chat Bara. Yang hanya diabaikan oleh pria itu, 7 menit kemudian. Retak sudah layar ponsel Bara. Setelah terpelanting begitu jauh dilempar oleh Ayla, yang begitu emosi dengan wajah marahnya. Bai sini, ucap Ayla dengan emosi menarik tangan Bara untuk masuk ke dalam kamar tadi. Ada apa? Belum selesai Bara bicara Ayla mendorongnya. Hingga Bara berbaring telentang di atas ranjang dan Ayla naik ke atas tubuhnya. Sayang kenapa? Ucap Bara tersenyum lebar menatap Ayla yang sedang melepas baju. Hiks, Bai lihat punya Lala aja gak usah lihat pap mereka. Ucap Ayla yang benar-benar tidak menyangka. Banyak wanita mengirimi suaminya pap telanjang setiap hari. Sayang Bai gak pernah lihat. Ucap Bara dengan jujur, dan juga tidak tertarik dengan barang murahan seperti itu. Lagian mereka memberikan pap seperti itu, tidak lebih dari orang berjualan yang promosi barang dagangan. Tapi mereka tiap hari kirim. Ucap Ayla yang benar-benar tidak bisa mengendalikan perasaan cemburu. Dan sakit hati dalam dirinya. Kan Bai nggak lihat. Ucap Bara menahan senyum, melihat ekspresi wajah Ayla yang duduk di atas perutnya. Tapi kadang di notifikasi kelihatan. Ucap Ayla masih cemburuan. Pegang ini aja, jangan lihat mereka lagi. Ucap Ayla dengan begitu labil mau melakukan apa saja untuk suaminya. Bai mau minum susu, ucap Bara yang tidak akan melewatkan kesempatan emas.
Mumpung istrinya sedang cemburuan dan perasaan sensitif karena PMS. Iya, ini. Ucap Ayla berbaring sedikit ke atas lalu memberikan pada Bara. Bay minta apapun sama Lala ya. Jangan pernah sama wanita lain. Ucap Ayla mengelus kepala Bara dengan lirih dan begitu tidak rela. Kalau sudah tahu cemburu dan hati tidak rela, jangan sok baik mau kasih suami kamu sama orang lain. Ucap Bara akhirnya bersuara, menasehati istrinya yang pikirannya begitu labil. Sebenarnya di balik sikap santai Bara, hatinya juga sakit disuruh menikah lagi oleh Ayla. Yang padahal sudah Bara jadikan tujuan sebagai titik akhirnya, dan segala-galanya dalam hidupnya. Tapi kan Lala enggak, Ayla, kalau kamu masih membandingkan diri kamu sama wanita lain. Bay benar-benar akan cari istri lagi, ucap Bara dengan tegas yang membuat Ayla terdiam. Berarti Bay udah nggak sayang Lala? Tanya Ayla dengan polosnya. Sayang, cuma sepertinya kamu harus melihat Bay bercinta dengan wanita lain. Agar kamu sadar betapa sakitnya milik kita diambil orang lain. Tegas Bara yang tidak punya cara lain mengajari istrinya lagi. Nggak boleh, Lala nggak mau. Rengek Ayla dengan suara keras memukuli Bara dengan tangan. Ya terus ngapain kamu suruh Bay nikah lagi? Ucap Bara memegang kedua tangan Ayla. Kamu kalau dikasih madu, yang ada baru sehari udah meninggal istri kedua Bay kamu pukuli. Ucap Bara yang tidak bisa membayangkan. Orang cemburuan seperti Ayla punya saingan. Enggak, Lala kan anak baik. Ucap Ayla yang tidak akan sampai membunuh juga. Namun setelah Ayla pikirkan, memang dia tidak terima kalau Bara punya istri lagi. Enggak rela, anak baik kan belum tentu jadi madu yang baik. Ucap Bara, Bay nggak boleh punya istri lagi. Ucap Ayla yang mendadak tidak rela berbagi dengan wanita lain. Padahal tadi sudah ikhlas. Tadi kamu suruh sekarang nggak boleh? Tanya Bara malah memutarbalikkan pertanyaan. Tadi, setelah Lala pikir-pikir, ternyata Bay cuma punya Lala aja. Nggak mau bagi sama wanita lain. Ucap Ayla dengan posesif memeluk Bara. Terus ngapain kamu bandingin diri kamu sama yang lain? Marah Bara yang benar-benar tidak menyukai hal itu. Maaf Bay, janji nggak lagi. Ucap Ayla. Besok Bay yang kamu bandingkan sama pria lain. Ucap Bara menurunkan Ayla dari atas pangkuan dan berjalan menuju toilet. Enggak dong, Bay kan nggak ada tandingannya di hati Lala. Ucap Ayla mengejar lalu memeluk Bara dari belakang. Malah menggombal. Lepaskan. Ucap Bara yang jadi kesulitan melangkah. Lala mau peluk Bay. Rengek Lala manja bersandar di punggung Bara. Iya nanti, sekarang Bay mau pipis. Ucap Bara melepaskan tangan Ayla yang membelit perutnya. Enggak mau, kata Ayla bersikeras. Mau ikut Bay pipis? Iya.
Ucap Bara akhirnya melangkah tapi Ayla malah mengikutinya. Ayla, panggil Bara yang sudah berdiri di dekat pintu toilet. Apa? Jawab Ayla dari balik punggung Bara. Pipis aja Lala nggak lihat kok. Ucap Ayla dengan polos membenamkan wajahnya di punggung Bara. Sampai jalan pun tidak kelihatan. Dia hanya berjalan mengikuti tubuh Bara yang dipeluknya. Bersambung.